Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, setiap kali Engkau memperkenankan kami memasuki hari yang baru, ada banyak alasan yang mendorong kami tak hentinya bersyukur kepadamu. Kasih setia dan rahmat Tuhan senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Seperti saat ini, Engkau memanggil kami untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah kami, supaya kami dapat senantiasa hidup oleh dan di dalam firman kebenaran-Mu, agar kami memiliki hidup yang berarti dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita terima untuk kita baca dan kita renungkan pada saat ini, kita terima dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian kita tentu kerap mendengar ungkapan tiada gading yang tak retak. Ungkapan ini dipakai untuk menggambarkan realitas manusia, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Mendengar kata-kata atau ungkapan ini di satu sisi dapat menghadirkan hal positif bagi kehidupan manusia, karena ungkapan ini tidak hanya dapat menyadarkan seseorang, tetapi juga cambuk yang membuat manusia menjadi lebih serius di dalam menjalani kehidupannya. Ungkapan ini juga menuntun manusia menjadi rendah hati dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Tetapi di sisi lain, saudara, ungkapan ini juga kerap menyeret seseorang untuk melakukan dan bertahan dalam kesalahan serta keberdosaannya. Karena ungkapan ini dipakai sebagai dasar pembenaran bagi kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Sekalipun dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan kesalahan dan dosa, mereka tetap menganggap ini adalah sebuah kewajaran, apalagi kalau kenyataannya banyak orang lain yang juga melakukan kesalahan tersebut. Saudara, inilah tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kerap merasakan bahwa kita berada dalam situasi yang seolah-olah berenang melawan arus. Rasul Paulus bahkan menggambarkan bahwa kehidupan itu sebagai sebuah pertandingan, di mana setiap orang percaya harus berjuang untuk tetap memelihara iman kepada Kristus Tuhannya. Bagi Rasul Paulus, memelihara iman yang dimaksudkan bukan hanya sekedar menjaga kepercayaan atau menjaga iman secara pasif, namun juga menjaga iman secara aktif, yaitu dengan cara menjalankan kehendak Tuhan. Walaupun memang benar hal tersebut adalah hal yang berat,
karena harus berlawanan dengan arus zaman ini. Tetapi disinilah justru Rasul Paulus dapat bersaksi bahwa di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, ia belajar untuk berserah kepada Allah, serta mendapati bahwa Allah hadir untuk memberikan pertolongan. Rasul Paulus percaya bahwa penyertaan Yesuslah yang akan membuatnya bisa memenangkan pertandingan kehidupannya, sampai pada akhirnya ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diingatkan untuk kembali mengandalkan kekuatan Allah sebagai sumber kekuatan hidup kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan di masa kini, terlebih di masa pandemi ini. Di masa kehidupan kita sungguh harus menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan, bukan hanya sekedar penyakit yang diakibatkan dari virus corona saja, tetapi juga dampak-dampaknya di dalam semua lini kehidupan kita. Tetapi saat ini kita bersama-sama diundang untuk berserah kepada hikmat dan kekuatan Tuhan yang akan menopang kita. Mengandalkan kekuatan sendiri justru akan menimbulkan kesombongan yang justru membentangkan jarak antara orang percaya dengan kasih karunia Allah. Hanya kerendahan hati yang mendekatkan dan membawa kita semakin merasakan penyertaan serta kasih karunia Tuhan. Karena kita juga diingatkan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Amin.